mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Singasana. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ya. Pekerjaanmu sehari-hari apa saja? Ya, apa sajalah. Pokoknya bisa untuk biaya hidup dan yang penting halal, begitu. Sama juga dengan pekerjaan kedua temanmu itu. Oh, ya jelas sama. Seandainya ada pekerjaan dan salah satu dari kami tidak ikut, ya tidak jadi. Kami tolak. Tapi jika yang tidak ikut juga mendapatkan bagian, ya tidak apa-apa. Maksudmu asal hasilnya dibagi rata, begitu? Iya, betul. Wah, hebat juga cara kalian ya. Tidak dipakai satu, tidak semua. Dan kalau dapat rezeki, dibagi bersama. Iya, begitu. Dan adil. Nah, misalnya seperti sekarang ini. Pekerjaan ini maksudmu? Iyalah, pekerjaan ini tidak makan satu. Ya, tidak makan semua, begitu. Oh, kalau itu jangan khawatir, Thor. Nanti setelah tiba di tempat, pasti kami akan memberikan imbalannya. Bukan itu maksud saya. Sebab kami sudah sepakat. Bila ada yang memerlukan tenaga kami untuk menolong orang, dilarang memungut bayaran. Waduh, bagus sekali. Jadi maksudmu? Begini ya. Seperti kita sekarang ini, tidak makan satu, tidak makan semua. Lapar satu, lapar semua. Tidak mandi satu, tidak mandi semua. Jadi kalau badan kita bau satu, ya bau semua. Jadi kamu sudah lapar? Tidak, cuma masa 2 hari jalan baru 2 kali makan. Yang benar saja. Iyalah, nanti kita sekalian istirahat untuk tidur. Ya sekalian kita cari makan, ya. Waduh, mudah-mudahan jangan pingsan dulu aku. Alah, tidak. Masa laki-laki tidak tahan lapar? Kuat kan? Iya, masih kuat. Thor, kamu sebenarnya cakep loh. Cuma kadang-kadang jelek. Iya, sungguh. Aku juga bingung. Kenapa kok kamu ini bisa berubah-ubah begitu? Masa aku berubah-ubah? Jangan keras-keras. Nanti yang di depan dan di belakang kita mendengar. Kan tidak enak. Iya ya. Thor, kamu nanti malam jangan tidur dulu ya. Iya. Cuma suara cengkrik dan binatang malam saja yang kudengar. Tidak ada suara Neng Suli. Oh, Neng Suli, kenapa kau tega membuat hatiku gelisah begini? Oh, Suli, kalau kau tahu betapa aku kini sangat berhati-hati agar kedua orang temanku ini tidak mengetahui apa yang kulakukan sebenarnya. Oh, Suli, datanglah Suli. Aduh, si Mahmud yang kerok sudah bangun lagi. Bisa-bisa kacau semua urusan kalau begini. Bagaimana ya? Tidur atau menunggu saja? Bingung aku. Kalau yang kutunggu datang sih mendingan juga. Tapi kalau aku sudah menunggu sambil terkantuk-kantuk nggak karuan, terus Suli tidak juga datang. Wah, bisa-bisa aku besok tidur sambil berjalan. Aduh, sampai kaget saya. Kenapa kau belum juga tidur, Kentor? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak, Pangeran. Hati-hati bicaramu. Mereka tidak terlalu jauh dengan kita. Hanya di sebelah situ. Dekat sekali, Kentor. Iya. Wah, saya selalu lupa. Maaf ya. Ya sudah. Kenapa kau? Tidak, Pangeran. Saya sedang ingin melamun saja.
Iya, tapi sebabnya kenapa? Tidak ada apa-apa. Wah, rupanya kau mulai berdusta denganku. Tidak, sungguh. Mana saya berani berdusta, Pangeran. Sungguh tidak. Kalau kau tidak mau mengatakannya, biarlah aku yang mencoba menemukan jawabnya. Tidak apa-apa, sungguh. Kau mulai tertarik pada salah satu dari mereka, ya kan? Dan kau kebingungan memikirkannya. Dan hatimu sudah merasa tertarik dengannya, bukan? Sama saja, Kentor. Aku tahu bagaimana tingkahmu selama ini. Kau sekarang sedang menyukai seseorang, ya kan? Iya, Pangeran. Sama saja. Aku juga sama. Dan kulihat dia pun menyukai aku. Tapi kita harus ingat. Kita harus bagaimana, Pangeran? Tugas kita. Nah, kita harus memisahkan dulu antara tugas dan perasaan cinta kita. Ingat, apabila kita gagal sekarang, berarti gagallah untuk esok, untuk kemudian hari, dan mungkin untuk selamanya. Nah, kukira kau tidak ingin, bukan, apabila kita gagal? Tentu tidak, Pangeran. Nah, oleh karena itulah, ingat baik-baik mana yang lebih penting. Dan jika kau sudah menemukannya, kau boleh memilih yang terbaik itu. Iya, baik. Itu suara Anjani. Siapa tahu dia belum tidur dan mendengarkan rencana kita ini. Ayo tidur. Ayo. Baik, Pangeran. Tor, kamu kok diam saja? Malas ngomong. Kamu marah ya? Saja. Wajahmu mengatakan begitu. Iya, kau marah. Untuk apa marah? Tor, aku bicara sungguh-sungguh. Kau jangan begitu. Aku ingin tahu, kau marah sungguh-sungguh ya? Tidak. Cuma malas saja ngomong, ngantuk. Tor, maaf ya. Semalam aku kelupaan. Mataku ngantuk sekali. Sehabis makan daging kelinci panggang, aku langsung saja tertidur. Kenapa kau hanya begitu saja menanggapi pembicaraanku, Tor? Apa kau tidak percaya padaku? Aku sungguh-sungguh kok. Aku tidak berdusta padamu. Aku harus teguh. Aku tidak boleh lagi tergoda. Itu kata Pangeran. Tor, aku rasanya ingin menangis saja kalau begini. Alah, rayuannya. Boleh juga. Iya, aku mendengar dengus orang. Pasti ada yang bermaksud buruk terhadap semua rombongan. Entah dengan maksud apa. Kedua teman hanya melirik ke arah samping kiri kita. Oh, iya, aku baru tahu. Rupanya ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa tidak jalan terus nih? Ayo. Awas, minggir. Rupanya Gorot. Wah, dia menyerang membabi buta begitu. Hati-hati, Suli. Beres. Kalau cuma model begini, katakan saja padaku. Kusikat sekali, beres. Jangan sombong kau ya. Kalian anak-anak kecil. Ayo serahkan semua barang yang kau bawa itu padaku. Rupanya orang ini mengharapkan juga. Kukira orang seperti Gorot tidak akan peduli. Tapi malah lebih menggebu untuk memiliki. Ayo. Kenapa malah diam saja? Laki-laki yang tangan kanannya cengklong. Kau punya keahlian apa? Mau memiliki barang-barang ini? Mau silat model apa? Ayo, sebut saja. Alah, laki-laki model begini saja kok sesumbar punya bermacam-macam ilmu. Sudah, maju saja. Nanti dulu. Tadi ada yang menyebut tanganku ini cengkrong. Jangan salah ya. Aku dulu habis dihajar habis-habisan oleh pemuda gagah. Awas, kalau ketemu juga akan kuhajar dia.
Ternyata dia tidak mengenaliku. Atau memang pura-pura tidak tahu. Syukur kalau dia sengaja tidak mengenalku. Ini benda pasti benda berharga. Berharga gundulmu. Semoga saja Permadi tidak mempercayainya. Goblok, matamu sudah rusak rupanya. Ini cuma kerikil untuk obat saudaraku yang sakit. Kalau memang kau mau ambil, ambil saja. Tapi kau harus mau merasakan sakitnya saudaraku. Setuju? Sakit. Kalian kira aku ini orang bodoh yang dapat dikelabui ya? Tenang saja Anjani. Biar bagaimanapun juga aku berhak mempertahankan barang-barangmu ini. Sayang sekali. Aku paham dengan barang-barang berharga seperti itu. Biarkan dia ngoceh sendiri. Tidak usah kita perhatikan. Ayo sekarang kita bergerak berangkat lagi. Itu yang paling depan. Mau kemana kau? Penghalang kecil ini harus segera kubereskan. Sebab kalau tidak, bisa-bisa dengan bicara sembarangan pun, akhirnya Kentor dan teman-temannya mengetahui apa isi sesungguhnya barang-barang kami. Hai, orang-orang Sableng, ku minta kau berhenti ngoceh dan biarkan aku serta teman-temanku pergi. Tapi jika kau menghalangi perjalanan kami, maka dengan sangat terpaksa, aku akan membuatmu tidak bisa melangkah lagi. Mau? Satu sudah mulai mengancam. Ayo semuanya jalan. Up. Jika kalian berani pergi sebelum meninggalkan salah satu dari bungkusan itu, aku terpaksa merebut dengan caraku sendiri. Keparat. Tidak perlu banyak ngomong. Rupanya kau belum kapok juga ya? Kau ingin kami menghajarmu sampai remuk? Tapi mana janjimu untuk mengajakku, Mana? Baru ingat aku. Dia yang pernah kusuruh merangkak menuju kali. Dan dia mau mengabdi kepada kami. Gorot, berani kau membentak-bentak? Sekarang saya sudah tidak bisa lagi disuruh menyembah-nyembah seperti dulu. Pokoknya percuma. Aku dikibuli kalian terus-menerus. Jadi kau ingin memaksa kami? Tidak peduli. Baik-baik boleh. Main paksa juga boleh. Aku tidak takut dengan kalian bertiga. Dan sekaligus kepada 3 laki-laki yang mukanya ditekuk begitu. Dan... kalian! Mengapa badanmu berbalik? Tak mau melihatku, Takut ya? Kau berani menantang kami semua? Apakah kau sudah mandi? Apakah kau tidak bau lagi? Keparat. Nih, rasakan. Iya. Aku baru ingat kalau kau adalah si Gorot. Danti. Akhirnya Danti terpukul Gorot. Wah, benar-benar edan ya. Makanya ku peringatkan agar kalian sebaiknya menyerahkan salah satu. Tutup mulutmu. Jangan galak-galak, Parat. Jangan salahkan aku jika aku terpaksa memecahkan kepalamu. Gunakan anggrek hitam, Anjani. Baik. Sayang sekali aku terkena hantaman. Jika tidak, sudah kuhabisi dia dengan jurus silat kembang 1000. Sayang. Kau tidak apa-apa, Danti? Tidak. Hanya nafasku agak sesak. Boleh ku pegang? Iya. Maaf. Tidak apa. Kukira sebentar lagi juga kau akan sembuh. Dari tangannya seolah mengalir hawa hangat. Tubuhku mendadak agak segar. Telapak tangannya halus. Permadi, ternyata kau seorang yang hebat. Kau bisa menyembuhkan aku dari serangan tenaga dalam. Tenang dulu. Sedikit lagi. Apalagi yang dikerjakan Permadi terhadap Dante?
Rupanya Danti menggunakan kesempatan ini untuk bisa dekat dengan Permadi. Tidak boleh. Aku harus selalu bersamanya. Aku harus membiarkan diriku terpukul. Nah, sudah Danti. Sudah selesai. Tidak ada apa-apa. Terima kasih Permadi. Awas Anjani! Minggir, biar ku bereskan dia. Kau lagi kiranya. Aduh, semua tubuhku seolah-olah hancur. Aku tidak mau banyak cakap. Kau terlalu menyakitiku. Nah, itulah balasanku. Kau boleh rasakan sendiri. Danti, Suli, bereskan dia. Baik. Ilmu apa yang dimiliki Permadi? Hanya dengan sekali gebrakan saja, Gorot langsung tak berdaya. Siapa dia sesungguhnya? Anjani, aku tahu. Kenapa kau membiarkan dirimu dihantam olehnya? Punggungku. Bibirmu membiru. Aku harus segera mengusir tenaga jahat yang ada di punggungmu. Permadi. Maaf, buka bajumu dulu. Aku harus menyalurkan tenaga hangat dan bersih untuk mengusirnya. Bagaimana Pangeran? Pangeran? Tahan nafas dulu. Iya. Darah kentar berwarna hitam pekat telah berhasil keluar. Berarti tidak lama lagi Anjani akan segera sembuh. Permadi. Iya. Kau sudah sembuh. Tidak usah khawatir. Boleh aku bicara berdua saja? Iya, boleh. Mut, Kentor, coba pergi sebentar kalian. Baik, Pangeran. Haruskah aku mengatakan terus terang padanya tentang perasaan hatiku? Apakah aku tidak malu karena aku adalah seorang wanita? Mereka sudah pergi, Anjani. Apakah rahasia sifatnya sehingga temanku tidak boleh mendengarkan pembicaraanmu? Iya, sangat rahasia. Sebab menyangkut harga diri seorang wanita. Ada apa rupanya? Aku sakit hati. Kalau kau... Ada apa dengan aku? Permadi, aku tidak peduli siapa kau sesungguhnya. Aku juga sudah mendengar bahwa kau sering disebut pangeran oleh temanmu. Entah itu betul atau tidak. Aku tidak mau tahu. Itu hanya kebiasaan mereka. Aku tidak mau mengurusi hal itu. Aku hanya ingin mengatakan padamu agar kau jangan menyakitiku dengan mendekati secara akrab pada salah seorang temanku. Oh, rupanya Anjani cemburu ketika tadi aku berusaha menyembuhkan Danti. Kau mau kan menuruti permintaanku? Iya. Permadi, mengapa Gorot jelek itu tidak dihajar sampai kapok? Kenapa malah dilepaskan lagi? Aku tidak tahu mengapa teman-temanmu begitu. Sebab aku yakin suatu saat kelak dia pasti akan menjadi penghalang bagi kita lagi. Ya, yang penting aku menjaga harta ini sampai ke tujuan dengan selamat. Harta? Kerikil-kerikil itukah maksudmu? Iya, aku harus menjaganya. Permadi seperti menyembunyikan sesuatu. Apakah ada keperluanmu yang lain dengan kerikil-kerikil itu? Banyak sekali. Apa maksudmu, Permadi? Ya, oleh karena itulah aku dan teman-temanku mengawal kerikil-kerikil ini. Sebab aku juga sangat memerlukannya. Permadi, kau jangan membuatku bingung. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti. Ya. Sangat menarik. Aku sungguh-sungguh tertarik dengan ketenangannya, sikapnya, dan kesabarannya yang setia menemani aku. Oh ya, apakah kata-kata Kentor itu benar bahwa kau adalah seorang pangeran? Anjani, aku sesungguhnya bukan orang kebanyakan seperti yang kau duga semula. Aku memang seorang pangeran dari Kuntala.
Maksudmu? Maafkan aku, Anjani. Aku memang memerlukan harta karun yang kau bawa itu. Sebab aku membutuhkan biaya untuk membebaskan Kuntala dari kerajaan Madangkara. Setelah yakin bahwa Anjani hatinya sudah terpikat, maka Pangeran Kuntala alias Raden Permadi membeberkan rahasia dirinya, sekaligus mengutarakan maksudnya yang ingin mengajak Anjani bekerja sama memperjuangkan nasib Kadipaten Kuntala. Mengapa, Pangeran? Jangan sebut aku Pangeran. Iya, begini, Raden. Raden juga tidak. Nanti saja kalau aku sudah berhasil mengembalikan Kuntala menjadi kerajaan, maka barulah aku akan memakai gelar Pangeran atau Raden. Jadi sekarang langsung saja panggil namaku, Permadi. Baiklah, Permadi. Betapa lembutnya kau menyebut namaku. Terasa amat segar, merasuk ke dalam sanubariku. Ternyata kau tidak berbeda dengan yang lain. Maksudmu? Kau juga seorang pemburu harta karun. Kau mendekati aku, membantu aku, menolong aku dalam menghadapi mara bahaya. Bersikap sangat baik. Tapi di balik itu semua, kau mengincar harta karun milikku. Aku akui dengan jujur. Memang aku menghendaki harta karun yang kau miliki. Akan tetapi bukan untuk diriku sendiri. Aku orang kaya. Hidupku cukup, bahkan berlebihan. Jadi aku sendiri sudah tidak membutuhkan harta. Lalu untuk siapa? Untuk rakyat. Untuk rakyat? Ya. Rakyat yang mana? Rakyat Kadipaten Kuntala. Aku lihat Kadipaten Kuntala sebuah kadipaten yang makmur dan sejahtera. Kehidupan rakyatnya sangat terjamin. Tidak pernah mengalami kekurangan, baik pangan, papan, maupun sandang. Memang, rakyat Kuntala cukup bahagia dengan keadaan yang seperti itu. Tapi kebahagiaan yang tidak lengkap. Bahkan sangat tidak lengkap. Jauh dari sempurna. Maksudmu? Apalah artinya sebuah kemakmuran kalau tertindas? Tertindas? Ya. Kadipaten Kuntala bukanlah kadipaten yang bebas dan merdeka. Melainkan berada di bawah kekuasaan kerajaan Madangkara. Iya, memang aku tahu. Kadipaten Kuntala berada di bawah kekuasaan kerajaan Madangkara. Nah, apakah enak menjadi daerah bawahan? Tapi kerajaan Madangkara bukan penindas. Rakyat Kuntala diberi kebebasan, sebebas-bebasnya, di dalam menentukan kehidupannya. Kalaupun ada ikatan dengan kerajaan Madangkara, hanyalah kewajiban mengirim upeti setiap tahun. Itu pun tidak seberapa. Kerajaan Madangkara tidak pernah mengharuskan jumlahnya harus sekian. Tapi terserah pada kemampuan rakyat Kuntala. Kau benar, Anjani. Akan tetapi alangkah nikmatnya sebagai bangsa yang merdeka. Tidak terikat kepada siapapun. Berdiri sendiri di dalam menentukan nasibnya. Rupanya kau ingin mengembalikan kejayaan Kuntala kepada masa silam, ketika masih berbentuk sebuah kerajaan? Iya. Aku ingin Kuntala menjadi kerajaan lagi seperti dulu. Kerajaan yang besar yang disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Apakah itu keinginan kau sendiri? Ataukah keinginan rakyat Kuntala? Keinginan rakyat Kuntala. Kau yakin? Yakin. Itulah makanya aku memerlukan dukunganmu. Aku membutuhkan biaya untuk kesemuanya itu. Mengapa kau minta dukungan dari aku? Aku bukan orang Kuntala. Dan aku tidak bermusuhan dengan Madangkara. Bukankah kau punya dendam yang dalam sehubungan dengan peristiwa ibumu, Lasmini? Itu persoalan pribadi antara aku dengan Garnis. Bukan persoalan kerajaan Madangkara. Kalau kau membunuh Garnis, maka mau tidak mau kau akan berhadapan dengan orang-orang Madangkara. Bagaimana kalau begitu? Itu perkara nanti. Jadi kau tidak mau membantu aku? Ya, sulit sekali, Permadi. Aku tidak pernah benci kepada Madangkara. Baiklah, Anjani. Terima kasih. Permadi, kau mau kemana? Aku mau pulang ke Kuntala. Tunggu. Permadi, kau marah kepadaku? Tidak. Mengertilah tentang aku, Permadi. Aku... Iya, aku mengerti.
Berilah waktu kepadaku untuk berpikir. Memang harta karun itu sudah menjadi milikku. Akan tetapi, aku tidak sendiri, melainkan teman-temanku berdiri di belakangku. Aku tidak bisa meremehkan Gandari, Danti, Suli, Nalis, Yuni, dan lainnya. Mereka adalah sahabatku. Kami sudah bersumpah untuk sehidup semati. Aku harus berunding dengan mereka. Iya, kau bijaksana. Tenangkanlah hatimu. Aku akan menunggu. Sampai kapanpun aku akan tetap menunggu. Terima kasih, Permadi. Jangan gegabah, Anjani. Kau harus melihat pengalaman di masa lalu. Betapa sukarnya mulut lelaki untuk dipercaya. Sebab kau pernah terperdaya. Tapi aku kasihan kepadanya, Gandari. Dia punya cita-cita yang luhur. Ingin merdeka, lepas dari kekuasaan Madangkara. Itu urusan dia. Kita jangan mencampuri urusan kerajaan. Bagi kita mungkin tidak akan ada artinya. Tapi bagi dia, arti sebuah kebebasan begitu besar artinya. Bebas itu memang enak, tapi enak bisa berbahaya. Berbahaya? Ya, semua orang ingin enak. Maka ramailah dunia ini. Semua orang berlomba-lomba mengejar enak. Maka di situ pula lah akan muncul mara bahaya. Karena ingin enak, sampai hati mencelakakan orang lain. Saling sikut, saling tubruk, saling jegal dan sebagainya. Padahal cuma satu, yaitu ingin enak. Lalu harus bagaimana ya? Gampang, Jani. Dante, Suli. Aku mendengar semua pembicaraan kalian. Iya, kami mengintip dari balik tirai itu. Dasar kalian tukang ngintip. Bukan ngintip tapi ngoping. Iya, ngintip dan nguping. Tadi kalian bilang gampang. Apa maksudnya? Katakan saja kepada Pangeran Kuntala itu. Permadi, Raden Permadi. Iya, katakan kepada Raden Permadi bahwa dia tidak akan kuat. Tidak akan kuat? Iya, tidak akan kuat melawan jago-jago Madangkara. Iya, Madangkara kan gudangnya para jawara. Aku rasa Permadi sudah tahu hal itu. Belum tentu, Gandari. Belum tentu bagaimana? Permadi baru saja turun gunung kan? Dia belum mengetahui seluk-beluk kerajaan Madangkara sampai ke dalam-dalamnya. Permadi dihasut oleh orang-orang Kuntala yang sinting, yang bermimpi akan kembalinya kejayaan Kuntala. Iya, mungkin kalian benar. Aku harus memberikan pandangan kepada Permadi, supaya dia menjadi lebih banyak tahu tentang Madangkara. Jangan kamu, Anjani. Lebih baik aku saja. Memangnya kenapa? Kamu kan ada hati sama dia, jadi tidak akan bebas memperolok-oloknya. Kalau aku kan bisa seenaknya, tanpa ada perasaan apa-apa. Iya, benar. Aku setuju, Suli yang memperingatkan Permadi. Iya. Iyanya kok begitu? Loh, harusnya bagaimana? Yang biasa begitu. Sepertinya kamu tidak sepenuh hati mendukung Suli. Cemburu. Tidak. Untuk apa cemburu segala macam? Jangan takut, Anjani. Percayalah, aku tidak akan merayu Permadi. Loh, kalau memang merayu dia, silakan. Tidak, Permadi kan lebih pantas untuk kamu. Sudahlah, ayo Suli, kau cepat ke sana temui Permadi. Baik, Nyonya Besar. Dasar. Maaf ya, aku tidak berniat memadamkan semangatmu. Kalau kamu punya dua kekuatan yang berada di atas Madangkara, mungkin bisa. Dua kekuatan? Iya. Yang ke satu adalah kekuatan pasukan perang, dan yang kedua adalah kekuatan jawara. Iya. Aku sudah sering mendengar bahwa kerajaan Madangkara memiliki pasukan perang yang sangat tangguh. Begitu pula dengan jago-jago Madangkara. Apakah kau bisa menandinginya? Iya. Kalau mau berusaha tidak ada yang tidak mustahil. Akan lama sekali, Permadi. Sampai rambutmu sudah ubanan, belum tentu bisa. Aku rasa tidak akan terlalu lama. Jangan menganggap remeh, Permadi. Kerajaan Madangkara juga bukan main sulap. Sekali jadi punya pasukan perang, melainkan melalui perjalanan panjang. Begitu juga dengan para jawara, digembleng melalui perjalanan panjang pula. Begitu dahsyatkah kehebatan kerajaan Madangkara? Ya, tentu saja. Bukankah itu zaman dulu? Zaman dulu? Iya, zamannya Brahma dan Mantili. Ya memang pada zaman itu dahsyat sekali. Brahma, Mantili, Gotawa, Harnum, Pramita, Panglima Ringkin,
adalah orang-orang yang paling dijaya tanpa tanding, membuat kerajaan Madangkara disegani, bahkan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain. Karena ya memang memiliki segudang tokoh-tokoh dijaya. Iya. Tapi sekarang pun tidak bisa dianggap remeh, sebab tidak terpaut jauh. Lenyapnya Brahma, muncul Bentar. Lenyapnya Mantili, muncul Garnis. Lenyapnya Panglima Ringkin, muncul Senopati Indrakumala dan seterusnya. Yang kesemuanya tidak terpaut jauh kedijayaannya dengan yang terdahulu. Lalu bagaimana dengan Prabu Wanapati? Apakah dia sama dengan ayahnya, Brahma Kumbara? Inilah yang menjadi teka-teki yang sukar bagimu. Teka-teki? Tuanku Brahma sering keluar dari keraton, baik di waktu sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang raja yang memeriksa pekerjaan para bawahannya, atau di waktu menyamar mengunjungi rakyat yang miskin di pelosok-pelosok. Selain itu, sering mengembara berkelana menjelajahi alam, baik di waktu sedang menumpas kejahatan, ataupun saat sedang mencari ilmu. Iya, karena Prabu Brahma Kumbara selain seorang raja, juga dia seorang pendekar. Jadi tidak heran kalau sering bepergian meninggalkan keraton. Itulah. Sedangkan Prabu Wanapati kan tidak pernah. Tidak pernah? Iya. Prabu Wanapati hampir tidak pernah keluar dari keraton, sehingga rakyat Madangkara tidak pernah melihat wajahnya. Oh iya? Semuanya diserahkan kepada para bawahannya. Ya, kalau ada yang sangat penting, diwakilkan kepada Bentar atau Paksi. Sehingga Bentar dan Paksilah yang sangat dikenal oleh rakyat Madangkara. Iya. Nah, jangankan kamu, kami semua saja sulit sekali untuk bisa mengukur kehebatan Prabu Wanapati. Apakah dia sangat dijaya seperti Brahma Kumbara ayahnya, ataukah tidak? Semua itu hanya menjadi pertanyaan, karena sama sekali tidak pernah terdengar Prabu Wanapati bertarung atau memperlihatkan ilmu kedijayaannya. Iya. Ya, kalau tidak bisa apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata lebih dahsyat dari Brahma, habislah kamu. Ya, terima kasih Suli. Semua itu akan jadi bahan pertimbangan bagiku. Iya. Saliwan, ya, ayo, perahu layar ini diseret ke pesisir. Ya. Aduh. Ya. Sudah. Kita sudah tiba kembali dengan selamat di tanah Jauhdwipa. Iya, Raden. Hari masih siang. Siang. Mari kita meneruskan perjalanan menuju ke Madangkara. Tidak mampir dulu, Raden? Mampir? Ya. Mampir kemana? Ke rumah Juragan Kamala. Nanti kita dijamu lagi. Makanan yang enak-enak dihormati lagi. Iya. Kalau hanya ingin makan enak, Iya. di mana saja bisa. Sebab uang kita masih banyak kan? Iya ya. Kita bisa mencari rumah makan yang besar dan lengkap. Iya. Tapi kalau di rumah Juragan Kamala, kita bisa istirahat dengan enak. Jawablah. Apakah kau merasa letih? Letih yang amat sangat? Sangat. Sedikit. Iya. Aku rasa kita tidak terlalu capek. Sebab perjalanan menyeberangi laut dari Pulau Bali sampai ke Pantai Belambangan ini tidak jauh. Iya Raden, dekat sekali. 1 hari sudah sampai. Selain itu, Ya. kalau kita singgah ke Juragan Kamala, Iya. pasti akan lama. Iya. Tidak bisa 2 atau 3 hari. Iya. Iya. Juragan Kamala dan istrinya sayang sekali kepada Raden. Sayang. Bisa-bisa Raden tidak boleh pergi. Ditahan untuk waktu yang lama, Raden. Itulah. Bukannya aku tidak mau. Akan tetapi, aku ingin secepatnya tiba ke Madangkara. Ya. Sebab masih banyak pekerjaan yang belum aku selesaikan. Baik Raden. Gandari. Dangti, Anjani mana? Ada di dalam kamarnya. Ada apa menanyakan Anjani? Permadi. Ada apa dengan Permadi? Dia belum pergi. Padahal batas waktu 4 hari sudah lewat. Ya, seharusnya Anjani yang menegur Permadi agar segera meninggalkan tempat ini. Iya kan? Tapi nampaknya Anjani tidak keberatan Permadi ada di sini ya. Malah mungkin dia senang karena hatinya sudah terpikat. Begitu mudahnya Anjani menjadi budak cinta, sehingga berani melanggar larangan bahwa tidak boleh ada laki-laki di keraton Indraloka ini. Mungkin Anjani beranggapan Permadi tidak tinggal di keraton Indraloka,
Karena dia bermalam di luar batas pagar. Tapi tiap hari dia ke sini mengunjungi Anjani. Pagi-pagi sudah nongol, malam baru pulang. Nah, kan sama saja. Iya ya, jadi serba salah. Biar aku saja yang menegurnya ya. Jangan, nanti kau bertengkar dengan Anjani. Heran, kenapa Anjani jadi tidak bisa tegas ya? Nah, benar tidak? Bagaimana? Tuh, dia datang. Iya, Permadi datang. Baru dibicarakan, muncul orangnya. Pasti dia mau menemui Anjani. Mudah-mudahan dia mau minta diri. Mana mungkin. Orang sedang jatuh cinta, mana bisa diatur. Tidak begitu, Danti. Sebab walau bagaimana, Permadi seorang putra raja yang patuh memegang tata krama. Juga Anjani, seburuk-buruknya Anjani, dia teguh di dalam memegang peraturan. Iya. Anjani, saya mohon diri. Mohon diri? Ya, sebab saya kira sudah cukup lama saya berada di sini. Ya. Saya akan pulang dulu ke Kuntala untuk merundingkan langkah selanjutnya. Dan juga apa yang kau uraikan tentang Madangkara akan jadi bahan perenungan bagi saya. Ya, aku mengerti. Ya, aku rasa wajar bila aku menginginkan Kuntala bangkit kembali menjadi sebuah kerajaan yang besar seperti dulu. Karena aku adalah putra Raja Kuntala. Iya, namun hendaknya hal itu justru akan menjerumuskan rakyat Kuntala ke dalam kesengsaraan. Karena saat ini rakyat Kuntala keadaannya sedang baik. Iya, untuk itulah aku akan menyepi, memikirkan kembali apa yang akan aku perbuat. Iya. Selamat tinggal, Anjani. Selamat jalan. Dawalang, Ya. Saliwang, Ya, kita sudah sampai di Kadipaten Panukisan. ya Raden. Kita mampir sebentar ke rumah temanku, Juragan Pilar, pengusaha rumah penginapan yang besar. Panukisan. Oh, tapi hari masih pagi. Kenapa mau menginap? Aduh, bukan mau menginap, Dungu. Mau mengunjungi seseorang yang punya rumah penginapan. Dungu? Ya, tahu. Tapi kan namanya juga rumah penginapan, pasti disuruh menginap, ye. Tidak apa-apa kan? Mumpung masih pagi, mendingan terus jalan biar cepat sampai di Madangkara. Kau benar, Saliwang. Ya, benar saya. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku ketahui dari Juragan Pilar, temanku itu. Iya, kau ini Saliwang. Pokoknya kau diam saja. Apa kata Raden Bentar, kau harus patuh. Tidak apa, Dawala. Sikap Saliwang sikap yang bagus. Ya, bagus. Berani mengemukakan pendapat. Iya, Raden. Meskipun aku seorang Raden, dan kalian berdua hanya sebagai panakawan, tapi tidak selamanya aku benar. Iya, Raden. Betul, Raden. Tapi kalau mau mengeluarkan pendapat, Ya, pendapat itu harus benar. jadi pendapat saya benar, Raden. Benar. Iya, meskipun pendapatmu itu benar, tapi untuk bisa diterima harus dipertimbangkan terlebih dulu. Ya. Dan pertimbangan itulah yang akan menjadi jawab. Oh, ya. Ya, Raden. Raden Bentar. Oh, apa kabar Juragan Pilar? Baik-baik saja, Raden. Dan Raden sendiri? Aku dalam keadaan baik. Syukurlah. Lama sekali Raden tidak datang ke sini. Sejak kejadian pertikaian antara Anjani dengan Juragan Simpai. Benar. Sekarang Raden tiba-tiba muncul lagi. Apakah... Saya dalam perjalanan pulang dari Bali. Dari Bali? Ada urusan yang menyangkut kerajaan. Oh ya, bagaimana keadaan Anjani? Apakah dia masih sering datang ke sini? Tidak pernah, Raden. Sebab sudah pindah. Pindah? Loh, Raden tidak tahu? Tidak. Sudah lama, Raden. Pindah kemana? Katanya ke Gunung Timbang. Iya. Rupanya Anjani mau melanjutkan warisan ibunya menjadi ratu. Menjadi ratu? Iya. Dulu Lasmini pernah punya cita-cita menjadi seorang ratu yang punya sebuah kerajaan dan punya sebuah keraton. Untuk itulah dia membuat sebuah keraton di lembah Gunung Timbang. Keraton itu dinamakan Keraton Indraloka. Oh, begitu. Luar biasa. Tapi cita-citanya itu belum tercapai. Dan rupanya akan dilanjutkan oleh Anjani. Wah, kalau jadi hebat benar. Baiklah Juragan Pilar, saya mohon diri. Kenapa? Kok begitu, Raden? Baru datang sudah mau pergi lagi? Maaf Juragan, saya terlalu lama meninggalkan Madangkara. Saya harus cepatnya pulang. Ya, baiklah Raden, selamat jalan. Suatu ketika saya akan datang ke Madangkara mengunjungi Raden. Iya.
Aku gembira sekali mendengarnya. Datanglah ke rumahku, dan juragan boleh tinggal di Madangkara sesuka hati. Terima kasih, Raden. Ya, Saliwang. Iya. Mendengar Anjani sudah pindah dari Bukit Lejar ke Gunung Timbang, aku jadi ingin tahu apa yang dilakukan oleh Anjani di Keraton Indraloka. Anjani itu perempuan? Tentu saja, Saliwang. Kalau laki-laki, Anjana. Belum tentu juga. Temanku namanya Rianti, tapi dia laki-laki. Itu sih ngawur. Orang tuanya yang ngawur. Ngasih nama tidak bisa membedakan nama untuk perempuan dan nama untuk laki-laki. Tidak tahu ya, pokoknya begitu. Anjani temanku itu perempuan. Dia anak angkatku. Anak angkat? Iya. Hubunganku dengan Anjani sangat erat, sehingga timbul keinginan untuk mengangkatnya sebagai anak. Dan dia mau. Wah, Raden masih muda, sudah punya anak angkat. Iya, punya istri saja belum. Tidak apa kan? Punya anak angkat dulu, baru punya yang beneran. Oh iya. Diangkat-angkat ke anak. Ayo, kita belokkan ke arah perjalanan kita. Iya, Raden. Menuju ke arah utara. Jauh tidak? Besok siang kita sudah akan sampai. Baik, Raden. Baik, Raden. Ayo berpacu. Ayo. Aduh, kok Gandari bikin kaget saja. Habis aku jengkel sekali melihat kamu. Dari pagi sampai petang melamun terus. Duduk menyendiri di teras serambi belakang ini. Gandari, kau pernah jatuh cinta? Jatuh cinta? Loh, kok malah tertawa? Bertanya soal cinta padaku atau juga kepada teman-teman kita yang lain, semuanya akan jadi bingung. Sebab kami ini semuanya terlalu sering jatuh cinta. Nah, sekarang kau yang tertawa. Susah bertanya soal cinta kepada kalian, sama juga bohong. Nah itulah, tapi kalau mau kamu Anjani mungkin masih bisa bicara soal cinta dengan benar. Sebab kau kan jarang sekali jatuh cinta. Justru itu yang aku cemaskan. Kau cemas? Cemas pada cinta Anjani? Iya. Kenapa? Aku berusaha agar tidak mudah jatuh cinta, tapi ternyata sulit. Ya, aku lihat memang begitu. Kepada Bentar, kau berusaha untuk tidak jatuh cinta, tapi kenyataannya kau jatuh cinta juga pada Bentar. Lalu sekarang hadir Raden Permadi. Kau juga berusaha untuk melawan hatimu kan? Tapi pada kenyataannya kau jatuh cinta juga pada Permadi kan? Itulah, aku jadi bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku ini jenis perempuan yang gampang jatuh cinta? Mungkin. Maaf Anjani, kata orang sifat keturunan itu lebih kuat. Bahwa aku keturunan Lasmini, perempuan bina yang mudah jatuh cinta. Begitu maksudmu? Sekali lagi maaf Anjani, kau jangan marah. Tidak, aku tidak marah. Sebab memang begitu kenyataannya. Ini juga pendapatku sendiri loh. Tapi pendapat orang lain yang katanya kalau ibunya nakal, anaknya juga pasti nakal. Meskipun berusaha setengah mati untuk baik, akan tetapi benih-benih keturunan tidak akan bisa dihindari. Sedikit saja tersentuh, maka akan jadi. Begitu katanya. Itu juga katanya Anjani. Ya, itulah yang aku cemaskan. Aku takut jadi perempuan yang gampang jatuh cinta seperti ibuku. Kau harus berusaha untuk tidak. Ya, aku akan berusaha untuk tidak. Kita sudah sampai di persimpangan Jalan Gubit Kala. Lalu jalan yang menuju ke Gunung Timbang yang mana, Raden? Iya, ke kanan. Ke kanan.
Kalau yang ke kiri kemana, Raden? Buat apa ditanyakan? Kita kan hanya akan ke Gunung Timbang, bukan kemana-mana, Saliwang. Ya, cuma ingin tahu saja kan, tidak apa. Jalan yang ke kiri, menuju ke Kedemangan Pulasan. Oh, Ayo, belok ke kanan. Baik, Raden. ya, Raden. baik. Sebentar. Ada apa, Raden? Aku mendengar suara dera pakai kuda. Iya. Alah, seaksi kau Dawala, pakai pasang telinga segala macam. Kau tidak akan bisa seperti Raden Bentar, bisa mendengar suara yang sangat jauh. Latihan. Latihan. 3 ekor kuda datang dari arah kanan. Sudah dekat. Sebentar lagi akan muncul dari belokan jalan sana. Nah, itu mereka muncul. Ya, ada 3 orang penunggang kuda. Seperti Raden ya. Seperti aku. Yang paling depan itu seperti Raden, muda dan tampan, pakaiannya sangat bagus, mentereng. Yang 2 orang lagi seperti kita, Saliwang. Iya, yang satu jelek seperti kamu, yang satunya ganteng seperti aku. Mereka semakin dekat. Iya. Ayo, kita minggir, menepi ke tepi jalan. Biar saja Raden, jalan ini cukup lebar, kita tidak akan bertabrakan dengan mereka. Meskipun begitu, minggir sedikit kan tidak apa-apa. Ya, baik Raden. Baik. Mereka berhenti. Iya, dan memandang kepada kita. Pemuda yang tampan itu memandang terus kepada Raden Bentar dengan pandangan mata yang sangat tajam. Maaf. Mungkin kami menghalangi jalan. Tapi kami sudah menepi. Silahkan bila hendak meneruskan perjalanan. Siapakah saudara? Saya Bentar. Bentar. Benar. Mengapa saudara terkejut? Bentar. Raden Bentar dari Madangkara? Benar. Saya tidak menduga akan bertemu di sini dengan saudara. Siapakah saudara? Aku Permadi, pengelana dari Bantam Girang. Tentunya saudara seorang pendekar yang gagah perkasa. Mungkin, tapi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Raden Bentar, jawara utama kerajaan Madangkara. Saya bukan jawara. Sungguh, aku senang sekali dapat bertemu muka dengan saudara. Karena sudah lama saya mendengar nama saudara yang termasyhur. Seorang kesatria dari kerajaan Madangkara yang tampan, arif, dan sangat dikjaya. Dan ternyata kabar berita itu tidak bohong. Bahwa sebenarnya lah saudara seorang pemuda yang tampan, halus dan ramah tamah. Janganlah melontarkan pujian yang melambung-lambung. Karena saya hanyalah orang biasa. Bahkan saya sendiri terkejut. Di tengah hutan yang sunyi ini, berjumpa dengan seorang kesatria dari Bantam Girang yang tampan dan gagah perkasa. Hendaknya pertemuan ini bukan untuk yang terakhir. Demikian pula harapan saya. Perkenalkan, ini adalah 2 orang panakawan saya, Kentor dan Mamut. Iya. Perkenalkan juga 2 orang teman saya ini, Dawala dan Saliwang. Kentor, Mamut, ayo kalian memperkenalkan diri kepada Raden Bentar, kesatria utama kerajaan Madangkara. Daulat Pangeran. Dawala, Saliwang. Iya. Kalian juga harus memperkenalkan diri. Iya, baik Raden. Baik Raden. Dawala. Saliwang. Kentor. Jontor. Kentor. Mandor. Aduh, maaf, teman saya ini telinganya agak kurang beres. Maafin ya, Begitu. Tidak apa-apa. Yang satu, siapa namanya? Kamu. Perkenalkan, saya Mamut. Marmut. Nama kamu aneh. Mamut. Semut. Bukan semut, Mamut. Marmut. Iya, Marmut. Wah, rusak. Aduh, mundur kau Saliwang. Semuanya jadi rusak. Hendak kemanakah tujuan saudara? Apakah juga sedang mengembara mencari ilmu? Saya hendak mengunjungi teman lama, Anjani, di Keraton Indraloka. Anjani? Benar. Mengapa saudara terkejut? Tidak. Sebab saya juga baru dari sana. Oh ya? Iya. Saya kenal dengan ibunya, Lasmini. Jadi saya juga ingin kenal dengan anaknya, Anjani. Di manakah saudara kenal dengan Lasmini? Di Bantam Girang, ketika Lasmini bertualang sampai ke sana. Iya. Baiklah, silakan. Saya juga hendak meneruskan perjalanan. Terima kasih. Kentor, Mamut. Baik, Pangeran. Ayo.
Siapa itu? Siapa? Ada 3 orang penunggang kuda mengiringi lereng lembah menuju ke sini. Permadi? Tidak mungkin. Mau apa lagi dia kembali ke sini? Lalu siapa lagi? Yang di depan itu seorang pemuda. Di belakangnya 2 orang punakawan. Iya ya. Bentar. Iya, bentar. Cepat kasih tahu Anjani. Ayo. Aku kira Permadi, sebab mereka juga 3 orang. Yang satu seorang pemuda, yang 2 orang lagi 2 orang punakawan. Tak taunya bukan. Mereka adalah Bentar dan 2 orang punakawan. Apakah benar 2 orang pengiring Bentar itu punakawan? Ataukah teman Bentar yang lain? Misalnya Raspati atau Raden Paksi Jaladara? Atau mungkin siapa saja yang kalian kenal? Tidak. Aku tidak mengenal mereka. Dan kalau melihat tampangnya, kedua orang pengiring Bentar itu bukan kaum bangsawan, melainkan kaum abdi yang pantasnya memang jadi punakawan. Ada apa Bentar datang ke sini ya? Ya, aku rasa Bentar ke sini karena bertemu dengan Permadi. Bagaimana Gandari? Permadi baru saja pulang kemarin siang. Jadi di tengah jalan dia akan berpapasan dengan Bentar yang juga sedang menuju ke sini. Wah, jangan-jangan mereka bertarung. Mudah-mudahan tidak. Kalau begitu, jangan dikatakan bahwa Permadi anak Raja Kuntala. Kenapa Danti? Tidak enak. Sebab kita tidak bermusuhan dengan Madangkara. Iya. Untuk sementara, kita jangan melibatkan diri di dalam sepak terjang Permadi yang ingin melepaskan diri dari Madangkara. Tapi kalau Permadi bertemu dengan Bentar, kemudian bertikai, lalu Permadi mengaku sendiri bahwa dia itu putra Raja Kuntala. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Kita jelaskan dengan terus terang kepada Bentar bahwa Permadi memang minta bantuan pada kita, tapi kita menolaknya. Beres bukan? Iya, aku kira itu lebih baik. Nah, kita sudah sampai Dawala, Saliwang. Ya. Itulah keraton Indraloka. Gila, di dalam lembah sebuah gunung yang tersembunyi ada sebuah keraton yang sangat indah. Kalau tidak gila, otaknya kurang waras membuat keraton di tempat beginian. Wah, kau menghina Raden Bentar. Menghina? Yang mendirikan keraton itu Lasmini. Iya, maaf Raden. Kita singgah di sini hanya 1 hari saja. Sebab kaum lelaki dilarang memasuki keraton Indraloka itu. Iya, dilarang? Iya. Keraton Indraloka hanya diperuntukkan bagi perempuan. Perempuan? Jadi penghuninya perempuan melulu? Iya. Asik. Pasti mereka kekurangan laki-laki. Bukan kekurangan lagi. Tidak ada, sebab tidak boleh. Bukan begitu, Raden? Iya. Paling lama 4 hari laki-laki yang datang ke sini harus pergi. Oh, tapi lumayan. 4 hari juga tidak apa. Cukup lama kan? Ayo, turun dari kuda. Turun. Kita jalan kaki saja. Kaki. Baik, Raden. Jalan kaki. Wah, kedatangan kita rupanya sudah diketahui oleh mereka. Sebab mereka sudah berkumpul menunggu kita di tangga keraton. Wah, gadis-gadisnya banyak sekali. Cantik-cantik lagi. Iya, cantik. Mereka adalah murid-murid perguruan Anggrek Hitam, teman-teman Anjani. Sampurasun. Rampes. Selamat datang. Terima kasih. Rupanya kedatangan kami sudah diketahui. Kami melihatmu menuruni lereng tebing lembah. Aku mendapat berita dari Juragan Pilar di Kadipaten Panukisan bahwa kau sudah meninggalkan Bukit Lejar pindah ke sini. Aku hanya melaksanakan pesan ibuku, Lasmini, bahwa setelah 5 tahun bermukim di Bukit Lejar, aku harus menetap di keraton Indraloka ini. Iya, aku rasa itu tepat. Sebab sangat disayangkan kalau keraton peninggalan Lasmini ini menjadi terbengkalai. Satu-satunya orang yang bisa meneruskannya adalah kau. Selain itu, rupanya ibuku, Lasmini, menunjukkan pula harta karun yang lainnya. Oh iya? Iya. Selain yang dulu itu, yang aku dapatkan dari Gua Pangkon, ada lagi peninggalan ibuku Lasmini, yaitu Diriam Bintang.
Riam Bintang? Di mana itu? Di Sungai Bulan. Iya. Harta karun peninggalan Ibunda Lasmini yang di Riam Bintang itu 2 kali lebih banyak dari yang disimpan di Gua Pangkon. Wah, bukan main. Ya, sekarang aku memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Aku senang dan aku bangga. Tapi akan aku apakan semua itu? Anjani, tentunya kau punya rencana untuk memperbesar keraton Indraloka ini. Iya, aku akan pugar. Untuk memanfaatkan harta kekayaanmu yang berlimpah-limpah itu, sebaiknya kau berbuat jangan kepalang tanggung. Jangan kepalang tanggung? Maksudmu? Sekalian saja mendirikan sebuah kerajaan yang besar. Kenapa tidak? Apakah aku bisa? Pasti bisa. Akan tetapi harus menghapuskan semua peraturan yang dibuat oleh Lasmini. Peraturan yang mana? Yang tidak memperbolehkan kaum lelaki menetap di sini. Bukalah pintu keraton Indraloka ini lebar-lebar. Himpunlah rakyat yang terdiri dari kaum lelaki dan perempuan. Kemudian berkembanglah menjadi sebuah negeri yang ramai. Dan kau akan menjadi seorang ratu. Rasanya terlalu berat bagiku. Semua itu harus aku pikirkan masa-masa. Ya, kau harus merenungkannya. Iya. Apakah kau kenal dengan seorang pemuda yang bernama Permadi? Iya, aku kenal dengan dia. Dia seorang pengembara dari kerajaan Bantam Girang. Dia membantu aku ketika aku diserang oleh sekelompok pemburu harta karun. Iya. Kau bertanya tentang dia, tentunya kau juga mengenalnya? Aku berpapasan dengan dia di Jalan Simpang 2 yang menuju ke sini. Dia tinggal di sini 4 hari, berkemah di luar pagar keraton. Dia seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Dan nampaknya seorang bangsawan. Mungkin, tapi aku tidak pernah menanyakannya. Iya. Baiklah Anjani, aku mohon diri. Apakah kau tidak sedang bergurau? Di keraton Indraloka ini tidak boleh ada laki-laki. Jadi aku harus pergi. Begitu bukan? Memang. Akan tetapi tidak secepat itu. Aku datang ke sini hanya ingin menengok keadaanmu. Jadi tidak ada perkara yang penting. Dan aku gembira kau dalam keadaan yang baik. Hanya pesanku, jagalah dirimu baik-baik. Karena kau memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Yang pasti akan terdengar oleh orang-orang jahat. Iya. Nah, Anjani, selamat tinggal. Selamat tinggal. Anjani, kenapa kau menangis? Tidak, aku tidak menangis. Aku tidak tahu harus berkata apa. Anjani, aku mengerti. Di hatimu ada sebuah rasa kepadaku. Begitu pula aku. Tapi hendaknya kita harus mengikis perasaan itu. Karena kita sama-sama tahu tidak mungkin kita bisa menyatu. Iya. Bentar melangkah meninggalkan keraton Indraloka diiringi derai air mata Anjani. Bagaimanapun juga kepada Bentarlah Anjani mengenal cinta pertama. Tetapi Anjani bertekad untuk menghapus cintanya pada Bentar. Begitu pula Bentar sudah bertekad tidak akan mencintai Anjani. Nah, pendengar yang budiman, kita akhiri kisah memburu harta dan singgasana ini